Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Bersama saya Hidayah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah berbagai usaha dan keputusan-keputusan yang masuk akal seorang guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang berorientasi pada kebutuhan murid guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bisa juga dikatakan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid, di mana guru harus memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diperlakukan sama satu dengan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid agar tujuan pembelajaran tercapai. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Sementara diferensiasi proses berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Dalam proses ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok ataupun mandiri. Pada diferensiasi produk yang akan dihasilkan oleh murid, produk yang dimaksud merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi video, rekaman, diagram, dan sebagainya. Intinya, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar dan membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Identifikasi dulu kebutuhan belajarnya. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Bersifat mendasar, bersifat transformatif. Strategi diferensiasi bisa diterapkan dengan menganalisis siswa yang akan mendapat bahan bersifat fundamental atau mendasar dan bersifat transformasional. Konkret ke abstrak, guru dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah murid masih di tingkatan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Sederhana ke kompleks, beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana, dengan satu abstraksi pada satu waktu, dan yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi. Kemudian, terstruktur dan open-ended, kadang-kadang murid perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Namun, terkadang murid siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Tergantung ke mandiri, meskipun pada akhirnya kita berharap bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, tetapi ada saja beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Kemudian, lambat ke cepat, beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam satu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin saja akan membutuhkan lebih banyak waktu dari yang lain untuk mempelajari suatu topik. Kemudian, minat belajar. Minat berkaitan dengan perhatian,
keingintahuan atau hasrat dalam diri murid, dan keterlibatan siswa dalam belajar. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran dan menjaga minat mereka. Dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan perlu mempertimbangkan minat murid. Di antaranya, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran dan menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka, sehingga meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian dari segi profil belajar murid merupakan cara yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh berbagai hal, antaranya gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, murid di sini dipandang memiliki pembelajaran yang audio, visual, dan kinestetik. Visual dalam hal ini belajar dengan melihat diagram, PowerPoint, catatan peta, grafik, dan lain-lain. Nah, kalau auditory belajar dengan mendengar. Kinestetik belajar sambil melakukan bergerak dan merenggangkan tubuh. Preferensi belajar juga sangat diperhatikan, baik senang belajar sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Suasana belajar atau lingkungan harus tenang atau diiringi dengan musik dan pencahayaan. Keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodrat masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan agar anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Kemudian dalam proses menuntun, anak sebaiknya diberi kebebasan. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, semua ini bisa diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus memahami dan menerapkan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpusat pada anak. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, maka seorang guru penggerak akan termotivasi untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana salah satu hal penting adalah perwujudan nilai-nilai guru penggerak tadi untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga muaranya nilai-nilai itu akan mewujudkan pelajar Pancasila dan merdeka belajar, karena tugas kita sebagai guru adalah memanusiakan manusia. Kemudian kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki ekosistem sekolah untuk mendukung perkembangan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Kaitannya dengan disiplin positif, pembelajaran diferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif, yaitu lingkungan yang memiliki
Guru mampu menjadi manajer sehingga pembelajaran yang terjadi menjadi efektif. Kemudian, setiap individu merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setiap individu merasa aman, nyaman, saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Adanya kolaborasi antara guru dan murid, murid dengan murid. Nah, semua ini terjadi dalam pembelajaran diferensiasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.